dalam ibadah online Sekolah Minggu Abi Raja Wali. Yuk kita memulai ibadah kita siapkan hati kita mau bersyukur atas hari ini, atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur ya, kita angkat pujian ini. Kalau Tuhan banyak sekali berbuat kebaikan buat kita. Mari kakak kita angkat pujian, kita mau puji dan sembah Dia. Henti-hentinya bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan yang mengambil pimpinan dalam ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kalian jangan duduk aja di rumah. Berdiri, kita mau gerakan tangan kita, kaki kita, terus kita mau nyanyi, kita mau bersuara buat Tuhan, kita mau mengucap syukur. Kan Tuhan sudah ciptakan ada berapa hari ya? Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Seperti hari ini, hari Minggu ada berapa hari?
7 hari. Yuk kita mengangkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Ayo kalala. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, sekarang kita mau hitung hari ya. Mau ada hari Senin sampai dengan hari Minggu. Ya, kita mau nyanyi lagi nih dari hari Senin sampai hari Minggu. Ayo adik-adik. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Kita ulang lagi dari awal. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yeay, beri tepuk tangan buat kita semua. Adik-adik, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, dalam ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik, kita angkat pujian ini. Into my heart. Into my heart. Into my heart. Come in.
buat ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengundang Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti ada. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada di saat kami susah, di saat kami senang, di saat kami sedih, di saat kami senang, di saat kami tertawa. Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan senantiasa ada Tuhan. Senantiasa Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir Tuhan dalam firman-Mu. Kau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah bersiap membawakan firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Daud, seorang anak gembala. Hari ini kita akan mendengar bahwa Daud menjadi raja. Mau adik-adik? Nah, ternyata Daud mempunyai saudara 6. Enam-enamnya cowok loh adik-adik. Mereka gagah perkasa, ganteng-ganteng, dan pandai berperang. Dan Daud adalah anak bontot. Nah, Bapak Isai adalah ayah daripada Daud, adik-adik. Nah, suatu hari di tempat tinggalnya di kota Bethlehem kedatangan seorang tamu penting, yaitu Nabi Samuel. Nah, kalau Nabi Samuel datang pasti membawa kabar dari Tuhan. Nah, kira-kira kabarnya apa ya? Nah, adik-adik, sudah banyak orang berkumpul, termasuk Bapak Isai dan pemimpin-pemimpin kota menyambut Nabi Samuel. Ketika Nabi Samuel sudah dekat, mereka bertanya, "Pak, ada kabar apa dari Tuhan? Kabar baik?" "Ya, kabar baik," kata Nabi Samuel. "Besok kita akan mengadakan persembahan korban bagi Tuhan. Semuanya datang ya, dan siapkan diri. Terutama kamu, Isai, Bapak Isai, ya, kamu bawa anak-anakmu semuanya, oke?" Nah, adik-adik, Bapak Isai merasa diundang. Dia senang, dia pulang ke rumahnya, langsung pulang. Nah, sampai di rumahnya, dia kasih tahu kepada anak-anaknya, dilapor. Semuanya siap-siap untuk besok kita diundang oleh Nabi Samuel ikut persembahan korban buat Tuhan. Nah, adik-adik, besok pagi semuanya udah siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anaknya Bapak Isai. Kok 6? Kurang 1 nih. Iya, Daud. Tapi kan Daud di mana ya? Kata kakaknya, Daud masih di padang gembalain domba. Lah, kata kakak yang lain, gak usah diajak deh, dia juga masih kecil. Ya udah deh, mereka berangkat nih. 7 orang nih. Bapak Isai dengan 6 anaknya yang gagah. Ketika sampai di tempatnya Nabi Samuel, akhirnya Nabi Samuel menyuruh, "Isai, panggil anak-anakmu masuk ke dalam." Kemudian Bapak Isai memanggil anak pertama dan lewat. Ketika lewat, Nabi Samuel melihat, "Ih, gagah ganteng nih, ini pilihan Tuhan." Kata Tuhan, "Bukan Samuel, bukan itu. Saya tidak memandang rupa atau ganteng, tapi saya melihat hati." Kemudian Samuel memanggil lagi anak kedua. Lewat. Jangan-jangan yang ini. "Bukan," kata Tuhan. Panggil lagi anak ketiga. Ganteng juga ya, gagah, lewat. "Tidak," kata Allah. Kata Tuhan, tidak. Bingung Samuel. Lalu dipanggil lagi. Anak keempat.
kelima, keenam, semuanya lewat. Tapi Tuhan bilang, bukan. Akhirnya Nabi Samuel bingung ya, yang mana ya? Terus ditanya lagi ke Bapak Isai, yakin anakmu semua ini udah ada, udah semua? Sih ada satu, tapi dia masih kecil. Dia lagi ngembalain domba di padang. Yaudah, susul, panggil kokonya, kakaknya, panggil dia, suruh ke sini. Kita tidak akan makan dan minum sebelum dia sampai. Akhirnya adik-adik, kokonya nyamperin Daud, datang dengan terengah-engah, dengan cepat-cepat karena panas. Akhirnya Daud datang dengan mukanya masih merah, adik-adik. Nah, ketika Daud masuk, tiba, lalu kata Tuhan, inilah yang akan dipilih menjadi Raja Israel. Oh, kata Nabi Samuel. Kemudian dipanggil Daud. Kemudian Daud menghampiri dan sujud mendekatinya. Lalu Nabi Samuel mengambil minyak, menuangkannya di atas kepala Daud dan mengurapi. Sambil berkata, Daud, inilah tanda bahwa kamu diurapi. Sambil berkata, Daud, inilah tanda bahwa kamu diurapi dan nanti akan menjadi raja bangsa Israel. Dan semua orang yang melihatnya menjadi terkesima dan adik-adik, dan Daud mau. Dalam hatinya dia berkata, Tuhan, saya mau dan mengasihimu. Adik-adik, luar biasa ya adik-adik ya. Kita mau seperti Daud, mau dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, mau diurapi Tuhan, dan kita mau menjadi anak kesayangan Tuhan. Kita baca ayat hafalan ya pagi ini di Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Adik-adik, cerita Kak Fiska sampai di sini. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih saya telah mendengar firman Tuhan. Saya mau seperti Daud, mau diurapi, mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan telah menolong kedua orang tua kami. Juga Tuhan telah menolong kami dalam sekolah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you. See you again. Bye-bye.